Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ummatihi ajma'in. Faya ayyuhal hadirun rahimakumullah, usikum wa nafsi bitaqwallah. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. فقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف صدق الله العظيم. Hadirin jamaah salat Jumat yang berbahagia rahimakumullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Di tengah kesibukan kita mengurusi dunia kita masih sempat untuk menyisihkan sebagian waktu yang dikaruniakan Allah kepada kita untuk taat kepadanya, memenuhi panggilannya pada siang hari ini. Kita berharap semoga ketaatan kita meskipun hanya sedikit ini mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang berbahagia, pada kesempatan kali ini saya akan mengajak mari kita merenungkan surat Al-Quraisy, surat yang ke-104 di dalam mushaf Al-Qur'an. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Li'ilafi Quraisy. Kebiasaan orang-orang Quraisy. Ilafihim rihlatas syita'i was-sayf. Orang-orang Quraisy biasa berdagang, melakukan perjalanan. Rihlah itu artinya berdagang, perjalanan dalam rangka kita untuk berdagang. Syita, musim dingin. Ketika musim dingin orang-orang Quraisy berdagang di Yaman. Iwasoi, di musim panas mereka berdagang di Sam. Sam sekarang berpecah menjadi 3 negara, Palestina, Yordania, dan Suriah. Hadirin yang berbahagia, 2 ayat ini menggambarkan bagaimana kebudayaan orang-orang Quraisy pada waktu itu sudah sangat maju. Mereka berdagang lintas negara, bahkan meliputi ke 4 negara: Yaman, Yordania, Palestina, Suriah. Di musim dingin mereka ke Sam, ke Yaman, di musim panas mereka ke Sam. Tetapi kemajuan yang dicapai meliputi kesejahteraan dunianya, budayanya yang sangat tinggi. Kita mengenal orang-orang Quraisy di saat itu mendapat julukan sebagai zaman jahiliyah, zaman kebodohan. Kenapa? Kebodohannya bukan pada urusan dunia, karena mereka urusan dunia, urusan budaya. Kita kenal di saat itu budaya Arab adalah budaya yang paling maju di dunia saat itu. Perkumpulan keluarganya bahkan menjadikan suatu budaya yang sangat baik. Maka kita kenal namanya Quraisy, suku, kumpulan keluarga yang memiliki budaya yang sangat maju. Perdagangannya sudah lintas negara, kemakmurannya menjadi luar biasa. Tetapi masih disebut sebagai bangsa yang jahiliyah, bangsa yang mengalami kebodohan. Karena kebodohannya di dalam hal akidah. Mereka menganggap bahwa dunia ini segalanya, sehingga untuk mencapai dunia
mereka mengorbankan segalanya, menempuh berbagai cara. Kalau ada anak perempuan yang lahir dianggap tidak bisa mensejahterakan dunia, tidak bisa mengangkat harkat martabatnya, maka dipendamlah hidup-hidup anak perempuan. Karena yang dianggap bisa mengangkat kehidupan dunianya adalah anak laki-laki. Yang kedua, mereka menyembah bukan kepada Allah, bahkan membuat tandingan-tandingan Allah. Allah dianggaplah laki-laki, maka dibuatlah Allah yang perempuan yang namanya Lata. Allah itu dianggap bersifat laki-laki, maka dibuatlah Lata yang bersifat perempuan. Al-Aziz itu laki-laki, maka dibuatlah Uzza yang bersifat perempuan. Al-Manan itu sifat Allah yang bersifat laki-laki, dianggapnya seperti itu, maka dibuatlah tandingan Manat, sehingga orang-orang Quraisy kita kenal menyembah Lata, Uzza, Manat dan sebagainya. Maka di ayat yang ketiga Allah mengatakan falyabudu rabb hadzal bait, maka sembahlah Allah yang memiliki rumah yaitu Ka'bah. Bagi orang Quraisy Ka'bah ini sangatlah berarti karena pernah ditunjukkan oleh Allah bagaimana Allah bertindak terhadap tentara gajah yang melindungi rumahnya Allah. Maka rumah Allah yang dalam hal ini adalah Ka'bah itu sangat berarti bagi Quraisy. Orang-orang Quraisy sudah tahu bagaimana dulu Allah bertindak kepada tentara gajah sehingga tentara gajah itu lenyap, bahkan hancur lebur. Sehingga diingatkan kembali oleh Allah, falyabudu rabb hadzal bait. Maka sembahlah Allah. Inilah yang akan menjamin kehidupan dunianya itu menjadi yang baik. Bahkan mereka menganggap dengan kecukupan dunia itu akan membebaskan dari rasa lapar, akan menjadikannya rasa aman. Oleh Allah dibantah. Maka yang bisa membebaskan dari rasa aman, yang membebaskan dari rasa lapar adalah ketika engkau menyembah kepada Allah. Falyabudu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Hadirin yang berbahagia. Jadi zaman jahiliyah di masa suku Quraisy, keluarga Quraisy itu bukan karena kebodohannya tentang dunia, tetapi kebodohannya mengartikan dunia. Dan ini masih kita bawa di zaman sekarang. Para ulama mengatakan bahwa kebodohan orang-orang Quraisy mengartikan dunia, memahami dunia ini masih kita bawa. Ada 3 pertanyaan tentang dunia yang mungkin kita masih salah mengartikannya. Yang pertama, orang-orang alim mengatakan, wahai manusia, sesungguhnya kita ini yang mengumpulkan dunia atau dunia yang akan mengumpulkan kita. Kebanyakan dari kita berlomba-lomba mengumpulkan dunia. Allazi jama'a malau wa ajjaja. Berlomba-lomba mengumpulkan dunia, tetapi pada hakikatnya kita semua nanti akan dikumpulkan oleh dunia. Semua yang hidup ini bahkan akan dikumpulkan oleh bumi ini. Kullu nafsin za'iqatul maut. Ketika kita mati kita akan dikumpulkan oleh bumi. Jadi kenapa kita berusaha mengumpulkan dunia? Pada dunia nanti yang akan mengumpulkan kita. Inilah kesalahan-kesalahan. Sehingga orang berlomba-lomba mengumpulkan dunia, tetapi lupa bahwa kita nanti akan dikumpulkan oleh dunia. Yang kedua, orang-orang alim mengatakan pada kita, wahai manusia, kalau kita sudah mengumpulkan dunia, sewajarnya apa yang kita kumpulkan itu harusnya kita bawa pulang. Tetapi anehnya, orang banyak mengumpulkan dunia, tetapi pertanyaannya, apakah kita yang akan meninggalkan dunia atau dunia yang akan meninggalkan kita? Kebanyakan orang akan takut ditinggalkan dunia. Sehingga ketika ada HP anyar, ada HP yang terbaru, kita merasa ketinggalan kalau tidak memiliki. Demikian juga orang-orang yang pengen beli mobil yang terbaru, tetapi tidak lama kemudian mobil itu akan menjadi usang karena akan ada mobil yang terbaru lagi.
sehingga orang itu akan merasa tertinggal terus. Pada hakikatnya bukan kita yang akan ditinggal oleh dunia, tetapi kita yang akan meninggalkan dunia. Lalu apa kalau kita mengumpulkan yang banyak, tetapi pada akhirnya kita tinggalkan? Inilah kebodohan-kebodohan jahiliyah yang masih kita bawa. Hadirin yang berbahagia. Yang ketiga, orang alim berkata, wahai manusia, seharusnya apakah kita yang menuruti dunia atau dunia yang menuruti kita? Kebanyakan dari kita akan berlomba-lomba bagaimana menuruti dunia, sehingga apapun yang dicapai itu supaya dunia ini semakin banyak. Pada menuruti dunia itu tidak akan pernah sampai. Orang kalau menuruti dunia, mencari dunia, dijamin tidak akan dapat. Kalaupun dapat, tidak akan banyak. Sebanyak apa yang bisa kita raih dari dunia ini? Toh kalau kita misalkan kaya raya, yang kita capai, yang kita makan hanya sepiring. Kalau kita punya rumah yang banyak, yang kita tempati hanya satu. Kalaupun banyak, pasti tidak akan memuaskan. Betapa banyak orang yang sudah memiliki harta yang berlimpah, tetapi tidak pernah puas. Karena dunia memang sifatnya demikian. Kalaupun puas, pasti tidak akan lama. Betapa orang yang mengejar, sudah banyak, masih korupsi, sudah korupsi, belum sempat menikmati hasil korupsi, sudah ditangkap KPK. Betapa singkatnya dunia ini. Belum nanti di akhirat. Kalaupun bisa lama, tidak mungkin nanti bisa abadi. Tetapi kalau orang itu menuruti keinginan dunia, dia tidak akan bisa capai pada apa yang dia inginkan. Karena memang seharusnya bukan kita yang menuruti dunia, tetapi dunia yang harus menuruti kita. Sebuah hadis qudsi mengatakan, yaqulullah azza wa jalla, ya dunya uhdamani man khadamani. Wahai dunia, layanilah orang-orang yang taat kepadaku. Wastahdumi man khadamaki, tetapi perbudaklah orang-orang yang mentaatimu. Rasulullah mengatakan dalam hadis qudsi, Allah berfirman, wahai dunia, layanilah orang-orang yang taat kepadaku, kata Allah. Tetapi perbudaklah, buatlah ia sibuk, buatlah ia selalu merasa kurang, tidak pernah puas orang-orang yang mengejarmu, orang-orang yang melayanimu. Inilah yang perintahkan Allah pada dunia. Maka seharusnya bukan kita yang menuruti dunia, tetapi dunia yang harusnya menuruti kita. Inilah kesalahan orang-orang Quraisy yang masih kita bawa. Hadirin yang berbahagia. Maka mari kita perlu renungan kembali. Allah mengatakan, qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fasalla. Bal tu'sirunal hayatad dunya wal akhiratu khairun wa abqa. Sungguh beruntunglah orang-orang yang mensucikan jiwanya, kemudian ia senantiasa mengingat Allah, beribadah kepada Allah, mendirikan sholat. Tetapi kebanyakan dari mereka bal tu'sirunal hayatad dunya, mereka memilih kehidupan dunia. Lalu Allah menegaskan, wal akhiratu khairu wa abqa. Maka kehidupan akhirat itulah yang lebih baik dan lebih kekal. Sehingga mari kita luruskan kembali pemahaman kita kepada dunia, jangan sampai kita terjebak kepada orang-orang Quraisy sehingga mereka maju dalam hal dunia tetapi dianggap jahiliyah, orang-orang yang bodoh menurut Allah. Karena mencari dunia itu pasti tidak akan dapat. Kalaupun dapat, tidak akan banyak. Kalaupun banyak, tidak akan pernah puas. Kalaupun puas, tidak pernah akan lama. Kalaupun lama, tidak akan abadi. Sebaliknya, kalau kita mencari akhirat, pasti dapat. Tidak hanya dapat, tetapi juga banyak.
Tidak hanya banyak, tetapi juga memuaskan. Tidak hanya memuaskan, tapi juga lama. Tidak hanya lama, tapi khalidina fiha abada. Kekal selama-lamanya. Maka marilah kita setting kembali. Jangan pernah menuruti dunia karena kita tidak pernah mengetahui sifat-sifat dunia. Sehingga kalau kita menuruti dunia yang terjadi sebagaimana Palestina dengan Israel, mana yang benar, mana yang salah, kadang kita ragu. Karena dikorbankan berjuta-juta nyawa pun belum tentu dunia itu bisa memuaskan kita. Demikian juga sebaliknya bagi Palestina. Berjuang bahkan dianggap jihad pun, kalaupun itu dapat, jika tidak diniati karena beribadah pada Allah, itu juga akan menjadikan kita sia-sia. Maka perintah Allah bagi orang-orang Quraisy tadi, falyabudu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Dengan beribadah mengabdi kepada Allah, inilah yang akan menjamin kita bebas dari rasa lapar, dari rasa takut, yang akan menjadikan kita aman. La khaufun alaihim wala hum yahzanun. Semoga kita bisa meluruskan pandangan kita, senantiasa kita hanya mengabdi kepada Allah, sehingga dengan demikian dunia ini akan menuruti kita, bukan kita yang harusnya menuruti dunia. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu astaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Huwallazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa ummatihi.